Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak kita, yaitu Pak Andika Prabowo, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Maya Sari dengan NPM A1H023056 dari Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas Bengkulu. Izinnya saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Kesulitan Anak pada usia 8-12 tahun pada renang gaya bebas di Klub Tirta Cempaka Bengkulu. Adapun latar belakang dari judul yang saya pilih ini karena kesulitan merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan adanya hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan tertentu, sehingga membutuhkan usaha yang lebih besar untuk mengatasinya. Dalam konteks pembelajaran, kesulitan belajar dapat diartikan sebagai kondisi di mana seorang belum mampu memahami atau menyerap materi dengan baik. Akibatnya, karena adanya faktor internal ataupun eksternal. Faktor internal dapat berupa rasa takut, kurangnya motivasi, atau rendahnya kepercayaan diri. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa metode pembelajaran yang kurang sesuai. Namun demikian, kesulitan juga dapat dipandang sebagai sebuah tantangan yang dapat mendorong individu atau seseorang, khususnya anak-anak, untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Salah satu bentuk kesulitan yang sering ditemui dalam pembelajaran renang, khususnya pada teknik dasar pada gaya bebas, yaitu renang merupakan olahraga air yang membutuhkan kemampuan kondisi tubuh yang baik, meliputi gerakan tangan, kaki, dan pernapasan. Gaya bebas merupakan gaya yang pertama yang akan diajarkan pada pemula. Kenapa? Karena gerakannya relatif sederhana dibandingkan dengan gaya yang lain, seperti gaya punggung, dada, serta gaya kupu-kupu. Meskipun demikian, dalam praktiknya, gaya bebas itu tetap memerlukan keterampilan kondisi atau koordinasi yang cukup kompleks. Maka dari itu, permasalahan yang sering dialami oleh anak usia 8-12 tahun dalam mempelajari gaya bebas adalah pada pernapasannya atau tekniknya. Teknik ini menuntut kemampuan mengambil napas ke samping dengan posisi kepala yang tepat tanpa mengganggu keseimbangan tubuh. Kesulitan ini biasanya disebabkan oleh rasa takut terhadap air, kurangnya pemahaman teknik, serta minimnya pengalaman latihan. Akibatnya, karena anak sering mengalami kesulitan mengatur ritme pernapasan, kemudian gerakan kepala, dan mengayun tangan, yang berdampak pada hilangnya keseimbangan, masuknya air dalam mulut, hingga kelelahan saat berenang. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan teknik pernapasan pada renang gaya bebas pada anak usia 8-12 tahun. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi guru, pelatih, serta orang tua dalam menentukan metode pembelajaran yang lebih efektif dan menyesuaikan dengan karakteristik anak. Identifikasi yang saya ambil dari judul ini itu ada 5. Yang pertama itu belum optimal saat penyesuaian diri dalam pernapasan. Yang kedua, terdapat kesalahan dalam pengambilan nafas. Yang ketiga, kurangnya pemahaman teknik dasar yang benar. Yang 4, sebagian anak belum mampu melakukan napas dengan baik di dalam air. Kemudian yang 5 itu kesulitan dalam mengambil napas yang menjadi penyebab kesulitannya mengatur ritme yang benar. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyebab kesulitan dalam teknik pernapasan renang pada gaya bebas. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa penyebab kesulitan dalam teknik pernapasan renang gaya bebas.
Manfaat penelitian itu ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis itu memberikan kontribusi pada kajian ilmu pendidikan olahraga, khususnya dalam memahami kesulitan anak dalam mempelajari teknik gaya bebas. Terus yang kedua, itu ada manfaat praktis. Itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu bagi guru atau pelatih renang sebagai acuan dalam mengidentifikasi kesulitan umum anak pada usia 8-12 tahun pada saat dia belajar renang gaya bebas sehingga dapat menyesuaikan metode pengajaran. Yang kedua, itu ada bagi orang tua, yaitu memberikan pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi anak sehingga ia bisa memberikan dukungan yang tepat. Terus yang terakhir itu ada bagi siswa atau anak. Ini dapat membantu mereka memahami kesulitan mana yang mereka alami agar nantinya mereka lebih siap dalam menghadapi proses belajar. Baik, di sini kemudian terdapat batasan masalah agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas. Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, subjek penelitian dibatasi pada anak usia 8-12 tahun yang mengikuti latihan renang di klub Tirta Cempaka, Bengkulu. Yang kedua, objek penelitian ini difokuskan pada teknik pernapasan pada renang gaya bebas, tidak membahas teknik lain seperti gerakan kaki, tangan, atau gaya renang lainnya. Kemudian yang tiga, itu aspek kesulitan yang dianalisis meliputi penyesuaian diri dalam pernapasan di air, kesalahan dalam pengambilan napas, pemahaman teknik dasar pernapasan, yang terakhir kemampuan mengembuskan napas dalam air, serta pengaturan ritme pernapasan pada saat berenang. Yang keempat, itu faktor penyebab kesulitan yang dikaji terbatas. Itu ada 2 faktor internal. Yang pertama itu faktor internal, adanya rasa takut, kepercayaan diri, dan kemampuan koordinasi. Yang terakhir faktor eksternal, metode latihan dan pengalaman latihan. Yang kelima, lokasi penelitian hanya dilakukan di klub Tirta Cempaka, Bengkulu, sehingga hasil penelitian ini tidak digeneralisasikan untuk setiap tempat. Kemudian, adapun kerangka berpikirnya yaitu renang gaya bebas merupakan salah satu teknik dasar yang penting yang dikuasai oleh anak-anak dalam proses pembelajaran renang. Keberhasilan dalam melakukan renang gaya bebas tidak bergantung pada gerakan tangan dan kaki, tetapi juga sangat ditentukan oleh teknik pernapasan. Teknik pernapasan yang baik berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, mengatur ritme gerakan, serta mencegah kelelahan saat berenang. Namun, pada kenyataannya, masih banyak anak-anak usia 8-12 tahun yang mengalami kesulitan dalam menguasai pernapasan tersebut. Kesulitan ini terjadi karena teknik pernapasan dalam gaya bebas itu membutuhkan koordinasi yang kompleks antara gerakan kepala, tangan, serta kaki. Apabila salah satu komponen tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada keseluruhan gerakan renang. Bentuk kesulitan yang sering muncul antara lain yaitu ketidakmampuan bernapas yang baik dalam air, kesalahan dalam mengambil dan menghembuskan napas, serta tidak keteraturan ritme pernapasan. Selain itu, kesulitan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti rasa takut di dalam air, kurangnya kepercayaan diri, dan kemampuan koordinasi yang belum cukup optimal. Sementara itu, faktor eksternal itu meliputi metode latihan yang kurang tepat, kemudian minimnya pengalaman latihan, serta lingkungan belajar yang kurang mendukung. Dampak dari kesulitan ini adalah terganggunya keseimbangan tubuh, gerakan renang yang tidak maksimal, serta menurunnya kepercayaan diri anak. Intinya dalam kerangka berpikir ini yaitu teknik pernapasan merupakan faktor atau kunci dalam keberhasilan renang gaya bebas. Namun masih menjadi hambatan utama bagi anak usia 8-12 tahun karena membutuhkan koordinasi yang kompleks
serta dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Kemudian di bab 3 itu ada metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam konteks ini, penelitian digunakan untuk mendeskripsikan kesulitan anak usia 8-12 tahun dalam pernapasan renang gaya bebas di klub Tirta Cempaka. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan yang bertempat di lingkar barat Jalan Sungai Rupat, berlokasi di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Penelitian ini dilaksanakan selama kegiatan latihan berlangsung dan melakukan observasi langsung saat mereka latihan. Setelah itu, melakukan wawancara secara langsung pada anak-anak dan pelatih, serta melakukan pengumpulan dokumentasi untuk menganalisis kesulitan anak dalam melakukan teknik pernapasan pada renang gaya bebas. Definisi operational variable digunakan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap variabel yang diteliti, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran. Penelitian ini terdapat satu variabel utama, yaitu kesulitan teknik pernapasan renang gaya bebas pada anak usia 8-12 tahun. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama itu observasi. Observasi yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses latihan renang anak-anak dengan cara yang pertama itu ada teknik pengumpul. Kemudian teknik pengumpulan data itu ada 4. Yang pertama observasi. Observasi yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses latihan renang anak. Kemudian penelitian itu memperhatikan bagaimana anak melakukan teknik pernapasan serta kesulitan yang muncul selama latihan berlangsung. Hal-hal yang diamati yaitu meliputi yang pertama, cara anak mengambil napas saat berenang, cara menghembuskan napas di dalam air, koordinasi antara pernapasan, gerakan tangan dan kaki, kesalahan atau hambatan yang sering terjadi. Kemudian yang kedua ada wawancara. Wawancara ini dilakukan secara langsung oleh pelatih dan anak-anak sebagai subjek penelitian. Yang ketiga itu angket atau kuesioner. Angket digunakan untuk mengumpulkan data tambahan berupa persepsi, pengalaman, atau tingkat kesulitan yang dirasakan oleh anak maupun guru atau pelatih. Angket disusun dalam bentuk pernyataan dengan skala penelitian Likert atau skala SSTS sehingga partisipan dapat mengisi sesuai kondisi yang mereka alami. Angket berfungsi sebagai pelengkap data wawancara, gambaran umum tingkat kesulitan yang dialami anak. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian. Dan kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data agar sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, penelitian sebagai instrumen utama yang didukung oleh beberapa instrumen bantu seperti lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Baiklah, itulah hasil presentasi dari proposal saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.